TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali Sapa Sulsel kembali lagi hadir untuk menemani Anda di pagi ini yang masih berada di rumah, yang sedang di perjalanan atau yang sudah berada di tempat beraktivitas seperti kantor dan lain-lain. Anda tentunya memiliki kesempatan untuk menyaksikan acara ini selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk menyajikan perbincangan inspiratif. Saya Hendra Bakti yang akan menemani Anda tentunya. Lalu perbincangan menarik apa yang akan kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini? Saudara, kita ketahui bahwa permainan tradisional saat ini sudah jarang sekali dimainkan oleh anak-anak milenial. Kadang permainan tradisional yang dulu kita sering mainkan bahkan saat ini sudah tidak pernah lagi kita lihat dipermainkan oleh anak-anak milenial saat ini. Nah, perlu upaya untuk melestarikan permainan tradisional agar permainan-permainan warisan nenek moyang yang merupakan budaya dan juga tradisi masa lalu harus terus terjaga hingga bertahun-tahun ke depan. Ada sekelompok anak muda yang kemudian berupaya untuk melestarikan permainan tradisional dengan mengadakan sebuah festival permainan tradisional. Nah, langsung saja kita berkenalan dua orang narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Andi Farmisul yang merupakan Ketua Jalan-Jalan Seru Makassar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Panggilannya apa nih? Farmi. Farmi, oke. Farmi sehat ya? Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Yang kemudian ada Hermansia yang merupakan panitia dari Makassar Traditional Game Festival 2019. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh teman-teman yang menamakan diri mereka Jalan-Jalan Seru Makassar. Nah, sebelum kita masuk ke tema pembahasan terkait dengan melestarikan permainan tradisional, kita ulik dulu nih terlebih dahulu apa nih Jalan-Jalan Seru Makassar. Nah, sebagai ketua, Farmi mungkin bisa menjelaskan nih, Jalan-Jalan Seru Makassar. Saya melihat ini banyak banget nih yang masuk dalam kelompok atau komunitas Jalan-Jalan Seru Makassar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya Jalan-Jalan Seru Makassar ini dan sejak kapan sih hadir di Makassar? Awalnya sih kalau kita Jalan-Jalan Seru Makassar itu sebuah komunitas yang disatukan dengan hobi jalan-jalan yang bisa dikata karena media sosial. Jadi zaman-zaman dulu yang masih aktif di Twitter. 2012 itu foundernya yang bernama Rere Alvarezi membuat sebuah akun yang namanya Jalan-Jalan Seru Makassar. Akhirnya mengajak orang-orang kumpul, traveling. Kan zaman-zaman dulu yang traveling identik dengan wah mahal nih. Benar. Kita sediakan wadah. Teman-teman yang hobi jalan, yang mau jalan dengan low budget dan lain-lain, silahkan kita ikut. Dan trip pertama kalau nggak salah itu di Ramang-Ramang 2012. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sekarang selain dari aktivitas kita jalan, kita juga sering aktivitasnya yang salah satu ini tadi Makassar Traditional Game Festival. Ada juga bakti sosial pengabdian masyarakat. Kemudian kita juga ada semacam CSR, dia membuat pustaka-pustaka alam. Jadi perpustakaan di pelosok-pelosok negeri. Dari pemaparannya tadi dikatakan bahwa sekumpulan anak muda yang pengen dan hobi jalan-jalan tapi takut dengan biaya yang kemahalan. Ternyata di Jalan-Jalan Seru Makassar mereka punya ide-ide gimana jalan-jalan ini seru tapi dengan biaya yang kecil. Akhirnya mereka tergabung dan ternyata dari penjelasannya tadi tidak hanya sekedar jalan-jalan doang nih ya. Ada beberapa bentuk kegiatan yang ternyata juga memiliki dampak yang baik di kehidupan sosial kita begitu. Itu kegiatannya apa lagi selain jalan-jalan, bakti sosial dan lain-lain? Kita juga pernah mengadakan Goesata seru. Jadi selain kita yang suka jalan, traveling, kita juga menyediakan wadah untuk orang-orang yang hobi bersepeda. Jadi yang bersepeda kita sediakan wadah. Tapi konsepnya berbeda, kita sama-sama goes, tapi mengunjungi tempat-tempat wisata. Jadi semacam perlombaan dan alhamdulillah ini mungkin akan terlaksana lagi di tahun ke depan. Banyak banget ya ternyata kegiatannya dan intinya tadi dikatakan bahwa permainan ataukah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu beramai-ramai. Nah,
apapun yang kalau dilakukan beramai-ramai pasti seru. Pasti seru, Oke. iya. Oke, kalau Hermansyah sendiri gimana? Kamu sejak awal berdirinya Jalan-Jalan Seru Makassar ini, kamu juga sudah berada di sana atau beberapa tahun terakhir bergabung, dan keseruan apa sih yang bisa didapat bersama dengan teman-teman yang ada di JJS Makassar ini? Wah, kalau saya bergabung itu dari 2012. 2012 berarti awal-awal ya. 2012 sampai sekarang. Udah neneknya nih kayaknya ya. Bukan juga sih, ada beberapa juga ya. Hmm. Enaknya bergabung di komunitas itu satu, pertemanan lebih banyak. Oke. Nah, terus yang lain kan sehobi. Oke, betul. Hobi. Terus ada banyak ide-ide kreatif yang bisa kita buat untuk berdampak ke masyarakat. Gitu Berarti aja sih. kumpul kreatif nih, bukan Iya. kumpul-kumpul yang menghasilkan hal yang negatif ya. Oke, apalagi? Ada banyak sih, cuma apa ya, nggak bisa disebutkan lagi. Oke, kalau begitu yang kamu perlu sebutkan, sudah kemana aja dari 2012 bersama dengan teman-teman JJS? Pada umumnya sih JJS itu mengeksplor dulu nih, Sulawesi Selatan. Oh. Kalau untuk ke Jawa itu pernah di 2013 ke Semeru. Itu aja paling terjauh. Sama di mana kemarin? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Ada Bajo, Labuan itu Bajo. pernah juga. Ke Kendari. Oke, untuk Sulawesi Selatan tadi kemana aja? Oh, udah Hampir semua ya? Hampir semua sih, karena di jalan-jalan seru itu juga ada chapter-chapternya. Oh, oke. Jadi mungkin biasanya chapternya ini yang mungkin menggagas, kemudian mengundang teman-teman yang dari Makassar. Iya. Mungkin seperti itu ya. Itu udah di mana aja chapternya nih di Makassar? Apakah sudah berada di 24 kabupaten kota ataukah ada yang belum masuk nih JJS di daerahnya? Kalau chapter sih kita alhamdulillah ya, komunitas Jalan-Jalan Seru ini sudah sampai 52 chapter. Dari yang paling jauh di sebelah timur itu Jayapura ada, dan yang paling jauh di sebelah barat itu ada Aceh. Wow. Jadi kalau di kota di Sulawesi Selatan itu kurang lebih ada 18 chapter. Tapi Jalan-Jalan Seru ini memang dimotori oleh teman-teman di Makassar. yang ada di Makassar. Makassar. Berarti yang di daerah ini adalah terafiliasi ke Makassar, Iya. pusatnya Makassar. Wow, Pusat luar biasa. Makassar. Jadi kita patut apresiasi karena terkadang kita hanya melihat komunitas yang ternyata di Makassar ini merupakan afiliasi dari Jakarta Iya, dan benar. lain-lain. Nah, ternyata Jalan-Jalan Seru ini juga menjadi pusat dari jalan-jalan seru yang ada di berbagai daerah. Berarti di daerah mereka jalan-jalan seru Papua Iya, misalnya gitu ya. tergantung dari daerahnya. Ada yang Jayapura, Aceh, terus ada Pontianak, terus terakhir yang gabung kalau nggak salah Jeneponto yang paling terbaru. Pernah nggak sih ada kegiatan yang ternyata menyatukan kalian semua yang ada di Indonesia ini? Oh ada. Pernah di Ada. kegiatan apa itu? Dia setiap tahun itu kita lakukan 2 kali, namanya KBTP, camping bersama temu pejalan. Oh. Jadi kita ngundang 1 tahun 2 kali? 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali. Jadi ada yang ada daerah yang terpilih itu kita Undang? sosialisasi pada saat Oke. kegiatan terlaksana. Oke. Oh, di berikutnya yang chapter ini sebagai tuan rumah. Jadi kita sama-sama datang ke sana Oke. bergiliran, dan alhamdulillah ini sudah yang ke-8 nanti. Oke, menarik ya. Ternyata teman-teman ini bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman yang ada di berbagai daerah begitu ya. Baik, menarik untuk mengetahui, kalian tadi mengatakan bagaimana hobi jalan-jalan bisa tersalurkan tapi dengan low budget. Nah, gimana mensiasatinya gitu? Kemudian nanti kita akan menjurus ke tema utama kita tentang melestarikan permainan tradisional yang mereka gagas sudah ke-8 tahun katanya ya. 8 kali ya. Berarti sudah 8 tahun dilaksanakan. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Kalau Anda misalnya adalah termasuk orang yang hobi jalan-jalan tapi nggak mau terlalu mengeluarkan banyak uang, nah ternyata ada tips dan trik yang dilakukan oleh teman-teman dari Jalan-Jalan Seru Makassar. Nah, kita mulai lagi nih. Farmi tadi dikatakan bahwa teman-teman nih melakukan perjalanan rame-rame tapi dengan biaya yang sedikit begitu ya. Bagaimana kemudian mensiasati bisa jalan-jalan rame-ramai tapi biayanya sedikit? Nah, itu yang paling seru sebenarnya sih. Makanya di tiap minggu kita ada pertemuan, menentukan dulu lokasinya kemana. Oke. Terus apa yang mau kita bikin di sana, apa yang mau kita buat di sana, makanannya gimana, transportasinya gimana. Tapi kalau kita biasanya
Ada suatu tempat wisata misalnya di sini yang paling dekat Malino lah. Oke. Malino, Malino kan kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk terlalu banyak. Jadi paling kita imbau ke teman-teman, ya kita pakai kendaraan sendiri lah. Kendaraan Yang sendiri. tidak punya kendaraan, koordinasi kita carikan boncengan, bebengan. Yang jelas kamu bawa helm. Terus kalau masalah makanan, kita memang konsepnya teman-teman harus punya bekal, jadi kita makan bersama dan lain-lain. Kalau bekal kan tergantung dari orang-orangnya. Beda lagi kalau misalnya ke pulau. Nah, pulau misalnya ini pulau kita transparan lah. Biaya kapal segini, berapa orang yang minimal ikut, nah kita share cost, kita bagilah. Kalau ditambah dengan makanan, misalnya orang-orang takut, wah nanti di sana nggak ada makan gini. Nah, kita punya trip manager yang sarankan gimana kalau misalnya ngumpul duit. Biasanya kalau terakhir kita ke pulau itu, yang paling terbaru itu 17-an kemarin di Pulau Lanjukang. Kita alhamdulillah di Kota Makassar, masih Kota Makassar. Makassar ya. Itu satu orang waktu itu kira-kira mengeluarkan biaya berapa ke Pulau Lanjukang? 50.000 doang. Oke, udah termasuk kapal, makan, dengan fasilitas di sana, nginap juga. Berapa hari? 1 malam. Wow. Oke, jadi ada kalkulasinya begitu ya. Jadi berapa orang yang berangkat, dibagiin ongkos dan biaya-biaya lain, dan disitulah mungkin diumumkan satu orang ngumpul duitnya berapa nih dan lain-lain begitu ya. Oke, jadi ongkos yang begitu besar biasanya kalau kita berangkat sendiri-sendiri, tapi karena beramai-ramai itu jadi mudah. Dan kebanyakan juga bawa bekal sendiri dan lain-lain begitu. Makan bersama, seru banget ya. Oke, tadi dikatakan bahwa ada kegiatan yang setiap minggunya rutin dilakukan, kumpul bersama, kemudian trip begitu ke beberapa tempat yang dekat-dekat ini. Itu sampai sekarang masih berjalan ya? Untuk sekarang ini kita lagi break karena fokus ke Makassar Traditional Game Festival. Jadi mungkin akan berjalan setelah kegiatan ini selesai. Iya. Itu biasanya kumpulnya memang rutin setiap minggu atau ada jadwal tertentu sekali sebulan atau bagaimana? Apanya ini? Kumpul para member ini. Emang tiap minggu sih kita ngumpul ngebahas kegiatan apa nih selanjutnya yang kita harus bikin. Teman-teman yang ada di jalan-jalan seru ini kalangan mana aja sih? Usia dari berapa sampai berapa? Terus rata-rata latar belakang pekerjaan atau profesinya apa aja nih? Kalau masalah usia kayaknya semuanya ada ya? Karena kalau kita ada yang member paling kecil itu, kalau nggak salah dia sekarang masih baru naik kelas 1 SMP. Wow. Terus yang paling tua, senior ada umur 50-an tahun. Oh, ternyata boleh ya. Jadi usianya. Terikat. Jadi tidak ada batasan umur. Yang 50 tahun masih bisa gaul sama anak-anak muda nih. Wow, jadi nggak ada batasan umur ya. Sepanjang memiliki hobi yang sama, jalan-jalan dan mencari keseruan, kebersamaan, ya boleh gabung di JJS ini. Apakah setiap tahun ada perekrutan atau bagaimana? Bukan setiap tahun malam. Biasanya kita 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ada perekrutan. Perekrutannya juga nggak sesulit organisasi atau apa. Nggak ada tesnya ya. Nggak ada. Yang jelas sudah ikut teman-teman berapa kali dan punya visi yang sama, artinya memberikan dampak positif, menyebarkan virus-virus positif. Nah, kita silahkan, kita buka wadah. Kita lihat dulu beberapa cuplikan dokumentasi saat mereka jalan-jalan, dan dari cuplikan ini Anda akan lihat jalan-jalannya tidak sendiri-sendiri ya. Oke, kita lihat mungkin yang lainnya. Ini prosesnya lagi strategi. Nah, ini dia. Wow, banyak banget. Ini di mana nih? Di Pulau Samatelu di Pangkep ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, next. Wow, lihat dia. Ini dia ketika mereka jalan-jalan, bukan hanya sendiri, 2 orang, 5 orang, 10 orang, tapi begini jumlahnya ketika mereka jalan-jalan nih. Ini di mana nih? Di Pangkep. Semuanya naik kendaraan pribadi ya, motor, mobil. Ini di Malino nih kayaknya nih. Iya, di Goa. Pakapala nih kayaknya. Bukan. Di Balambulang ada. Daerah Goa nih. Iya. Wow. Oke. Makassar, Rotterdam ya? Iya, kalau ini kemarin kegiatan kita night walking, pungut sampah malam hari. Oke, ada kegiatan tidak hanya jalan-jalan aja, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat kepada orang lain begitu ya. Oke, next. Ini lagi bentuk pembagian donasi kemarin waktu korban tanah longsor di Goa. Oke, donasi
mereka tidak hanya jalan-jalan aja, tidak bersenang-senang aja, tapi memikirkan mungkin daripada saat jalan-jalan itu mereka berkumpul dan memikirkan bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini di mana ya? Cantik banget ya. Ini di air terjun Pakaling Pirang. Parangloe Goa. Oh, bagus sekali ya pemandangannya. Ini di mana? Ini air terjun Cinta kalau nggak salah. Bukan. Di mana nih? Ini di Sapaya. Oh iya, Sapaya. Sapaya. Iya. Oke, mantap ya. Berarti teman-teman ini untuk melihat rekomendasi tempat wisata yang didatangi itu dari mana munculnya? Apakah ada usulan dari teman-teman? Dan untuk memilih satu tempat untuk rekreasi itu, apakah ada penilaiannya, indikatornya? Belum terlalu dijamak mungkin sama orang, atau bagaimana menentukan lokasi trip ini? Kalau menentukan itulah salah satu fokus pembahasan kita ketika meet up di hari itu di setiap minggu. Kemana kita minggu ini, misalnya hari ini minggu lalu sudah laut, minggu depan kita ke daerah bukit lah, ke daerah gunung, jadi orang-orang nggak bosan, air terjun terus kok laut terus. Jadi kita shift ganti, ada yang tadi networking, pungut sampah, kegiatan sosial, terus kita ke air terjun, minggu depannya kita ke bukit. Karena ada beberapa daerah memang yang teman-teman sudah ada informasi, dan ada beberapa daerah misalnya kayak tadi ada goa yang kita tahunya cuma Malino, ternyata banyak ada yang lain. Wah, itu dia. Informasi itu juga perlu disebarluaskan begitu ya, bahwa ternyata tempat-tempat wisata ada banyak banget begitu ya di Makassar yang belum terlalu ramai didatangi. Dan dari apa yang dilakukan teman-teman ini setelah mereka ada di sana dan dipublikasikan di media sosial, maka teman-teman yang melihatnya akan mengetahui, wah ternyata masih ada daerah cantik nih, ternyata dekat-dekat dari kita nih di Goa nih, nggak perlu jauh-jauh keluar provinsi lainnya begitu ya. Oke, setelah jeda kita kemudian masuk di pembahasan utama. Setelah ini agenda dari teman-teman Jalan-Jalan Seru Makassar sudah terlaksana selama 8 tahun. Akan kita bahas, yakni terkait dengan melestarikan permainan tradisional setelah jeda. Anak milenial nampaknya wajib datang ke event Makassar Traditional Game Festival karena di sana akan disampaikan atau dipraktekkan permainan tradisional yang mungkin anak milenial belum pernah lihat, tapi bapak kamu, ibu kamu itu pernah memainkannya begitu ya. Oke, akan ada festival permainan tradisional di beberapa waktu mendatang begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, siapa yang bisa menjelaskan apa sebenarnya latar belakang teman-teman mengadakan kegiatan festival permainan tradisional yang ke-8 kalinya. Itu artinya sudah 8 tahun yang lalu sudah mulai digelar dan sampai sekarang ini terus berjalan begitu ya. Apa tujuan dan visinya sebenarnya? Jadi latar belakang kegiatan ini karena melihat anak-anak zaman sekarang ya, sudah yang mulai gadget dan gitu. Terus berinisiatif lah foundernya kembali JJS Rere Afloresi buat kenapa kita tidak coba melestarikan permainan tradisional ini. Dan salah satu pegelarannya itu di Benteng Sumba Opu waktu pertama kali. Nah, jadi 8 tahun sekarang ini kita terus melestarikan, mengajak anak-anak buat bisa ikut bermain. Karena kan anak-anak zaman sekarang bertemannya di media online sekarang. Benar. Jarang udah bersosialisasi yang langsung kan sama teman baru dan sebagainya. MTGF ini juga itu gimana orang tua bisa mengajarkan tentang kecerdaan masa lalu. Benar. Dan melestarikannya ke anak cucu mereka. Artinya dalam hal ini orang tua bisa mengajak anak-anak zaman sekarang untuk keluar bermain, begitu ya. Karena sosialisasi, karena dengan bermain di luar itu bersama dengan teman-teman dan rekan-rekannya itu akan mendapatkan banyak teman. Beda dengan saat ini yang mereka hanya di dalam rumah terus bermain game di tempat-tempat lain. Sebenarnya pelaksanaannya ini kapan dan di mana? Kalau pelaksanaannya sendiri di tanggal 26-27 Oktober 2019 di Benteng Fort Rotterdam. 26-27 Oktober, berarti di akhir pekan ini ya, di akhir bulan ya, akhir bulan 26 dan 27 di Benteng Rotterdam, Makassar. Nah, boleh dijelaskan nih satu persatu di festival permainan tradisional nanti ada permainan apa saja yang kemudian nanti apakah pengunjung akan terlibat bisa bermain di situ?
Jadi permainannya sendiri tuh ada 14 permainan. 14 permainan. Tradisional yang bisa dibilang notabene hampir punah lah. Oke, di sini ada nih daftar permainannya, 14 permainannya ya. Mungkin sambil dipraktekkan kali ya. Mungkin tapi dari bahasanya nih masih bahasa-bahasa daerah kita ya, bahasa Bugis, bahasa Makassar nih. Yang pertama ada permainan macuke atau ancangke ya. Yang mana tuh? Itu yang pakai batang sapu, ada induk sama anak nih. Jadi ada yang panjang, ada yang kecil. Itu dibuat lubang terus dipukul, ada hitungannya juga. Oke. Oh, ini yang dicungkil dulu baru dipukul. Nah, itu yang sulit. Ada yang bisa cungkil nggak bisa kena. Ya. Itulah serinya. Oke, terus ada bulang-bulang atau pate-pate. Nah, bulang-bulang itu karet, kita bermain karet, lempar karet ke dalam bundaran. Zaman dulu sih kita mainnya itu taruhan. Oke, tapi nggak maksud kita untuk ngajak orang taruhan, ini cuman have fun. Oke. Jadi siapa yang kena dia ngambil. Oke, ini permainan karet ya. Yang berikutnya engran. Engran ini bahasa sininya malongga, majeka. Iya. Oke. Kalau engran sih mungkin masih banyak yang tahu ya, kayu yang kemudian kita berdiri berjalan dengan kayu itu ya. Kemudian malogo. Malogo ini terakhir kali ada sekitar 5 tahunan. Ya, 5 tahunan yang lalu yang sebentar dimainkan dan sampai sekarang belum ada kecuali di MTG ini yang pernah terlihat. Oke, pengen ngeliat ya. Asing-asing. Asing-asing ini sama kayak gerobak sodor, yang dimana pesertanya 4 orang, terus ada garis kotakan dimana tiap itu harus lawannya dijagain. Oh iya, yang kayak sodor nih kalau waktu saya kecil nih. Benteng, bom. Ya, bom. Ini pakai bola kasti ya? Bukan. Boy kayaknya. Boy itu ya. Oke, bom yang pakai batu biasa, kalau bukan batu tiang yang sebagai tempat jaga bentengnya. Oh iya, benar-benar. Ini bagaimana cara mempertahankan benteng, jadi harus kerja sama tim. Oke, benar ya. Tandar-tandar, himen apa tuh? Himen dari ini tutup sabun B29 biasanya sih, merek. Tutup sabun atau tutup apa? Cat gitu. Terus dipaku di kayu, jalan. Iya. Enggak, bukan. Bukan. Ditaruh di tanah, pertama dilempar dulu. Nah, terus langsung dipukul. Nah, siapa yang kena dia keluar. Oh. Kemudian Mas Santo. Santo itu yang batu, ya pakai batu ya, pakai batu ditaruh di sini. Iya. Lempar kena. Jadi ada tahapannya juga baru kaki. Dulu waktu kecil saya tuh kita itu berlomba-lomba memecahkan batunya orang. Kemudian Madende. Apa tuh? Yang dende yang kotakan, ada juga yang berbentuk bulan, ada yang sebutannya dende disco, dende lemari. Oke, kita lempar pakai batu dulu ya di rumah kita. Iya, betul. Kalau kita bisa menamatkan, kita dapat satu rumah. Betul. Di rumah itu kita bisa 2 kaki di situ kan. Oke. Oke, Mak Boy. Boy ini tadi yang pakai bola. Pakai bola disusun, dilempar. Kemudian orang akan lari. Yang jaga itu berusaha melempar lawan. Terus yang dilemparin itu berusaha menyusun kembali batunya. Pas sudah selesai teriak deh, boy, ya kan? Masih ingat ternyata. Masih ingat. Berarti generasi kecilnya bahagia. Iya. Nanti saya datang ke sana tuh ya. Oke, terus karena ini sudah jarang banget ya. Saya harap sih ini sangat perlu dilestarikan begitu ya, karena anak-anak zaman sekarang udah lupa semua ya, lambasena dan lompat karet. Lambasena itu yang kita putar. Ada lagunya juga. Putar kita lompat. Dulu tuh istilahnya hanya permainan perempuan, tapi laki-laki yang bermain di situ kayak dianggap apa gitu ya. Yang lompat karet itu yang dipasang sampai merdeka kayak gini nih. Backland, bekel. Yang mana tuh? Backland itu yang biasanya pakai kerang, lempar bola, terus mau balak-balikan. Biasa kalau bukan kerang, tutup botol, yang diambil 1, 2. Oh iya. Batu juga bisa biasanya. Naik tis. Betul. Oke, yang pertama 1 dulu. Ambil 5, ambil 4, ambil 3 ada itu. Magoli atau kelereng. Padende, ban. Yang lari. Banyak sekali, jadi tadi ada 14 permainan yang hampir keseluruhannya saya pernah mainkan ya. Jadi nanti untuk anak milenial coba deh datang sekali-sekali di sana. Dan saya pikir saat ini mengapa terakhir nih mungkin ya, singkat silakan ajak ke pemirsa, dan kamu mengapa permainan tradisional ini perlu dilestarikan? Silakan ajak dulu.
Oke, semuanya saya dengan ini kami mengajak orang tua, anak-anak, cucu kita yang ini datang ke Makassar Traditional Game Festival tanggal 26-27 Oktober 2019 di Benteng Fort Rotterdam 2 Makassar. Jadi ayo datang Ki, gratis dan ada games-games yang menarik. 26 dan 27 Oktober di Fort Rotterdam. Terakhir. Terakhir, kenapa kita melestarikan? Karena kita mau membagikan kebahagiaan kita waktu kecil dan datang. Kenapa? Karena inilah salah satu event permainan tradisional terbesar di Sulawesi Selatan. Saya jamin teman-teman tidak akan mendapatkan keseruan selain di event ini, utamanya tentang permainan tradisional. Gratis dan kita akan perlombakan dan ada hadiahnya. Oke, baik. Terima kasih dan sekali lagi di sini juga perlu dukungan dan peran orang tua untuk kemudian memberitahukan ke anak-anak bahwa ada permainan yang terlebih dulu enak sekali dimainkan di halaman rumah dan lain-lain. Itu bisa membuat satu tetangga dengan tetangga yang lainnya berkenalan. Betul. Sekarang ini satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak berkenalan karena tidak ada ajang mereka saling bermain di tempat yang sama. Oke, terima kasih sudah hadir. Sukses untuk Makassar Traditional Game Festival 26 dan 27 Oktober di Fort Rotterdam. Saya Indra Bakti, kita tutup acara ini sampai di sini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.